Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, sedulur padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pecinta channel Padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Saya doakan semoga seluruh saudaraku dipanjangkan atas umurnya, diberikan umur yang manfaat, yang barokah, diberikan kesehatan secara lahir dan batin, dimudahkan atas segala urusannya, diteraskan rezekinya, semoga ditetapkan atas iman dan Islamnya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari segala penyakit, dari segala bala, musibah, berkah selamat atas kita semuanya, fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur, pada kesempatan malam hari ini insyaallah sedikit nanti saya akan coba mereview, mengulas balik cindramata ataupun pusaka yang pernah kita dapatkan, yang mungkin dalam kegiatan tersebut sedulur ada yang kurang fokus menyimak atas semuanya. Bisa terjadi karena mungkin audio kami mungkin kurang jelas dan lain sebagainya. Jadi saya akan coba mereview nanti satu persatu dari sesuatu hal yang kita dapatkan, walaupun mungkin tidak semuanya, karena kalau kita harus mungkin mereview dari proses perjalanan selama ini itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Dan sebelumnya juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun berada yang mungkin selama ini telah memiliki, telah meminang, memahari wujud cindramata dari Padepokan Kalijogo dalam bentuk apapun dan dimanapun. Semoga apa yang didapatkan dari Padepokan Kalijogo karena Allah bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan, dan semoga bisa menjadi salah satu bererat hubungan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah kita. Dan apapun bentuknya, wujud benda atau cindramata ataupun pusaka yang kita dapatkan atau sedulur miliki itu hanya sebuah wujud benda mati. Kita hanya bergantung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan itu merupakan salah satu mungkin sebagai koleksi atau mungkin kenang-kenangan. Dan kalaupun toh mungkin dari sesuatu hal yang dimiliki atau mungkin dimahari atau yang didapatkan dari Padepokan Kalijogo itu membawa sesuatu manfaat atas sedulur khususnya, mudah-mudahan itu semua berkah dan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita pokoknya yang paling utama yaitu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja lur, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya akan coba mereview satu persatu wujud cindramata atau pusaka yang pernah kita dapatkan dalam kegiatan sebelumnya. Jangan lupa lur, ngopi dulu lur, ngopi dulu biar nggak tegang, biar mungkin rileks. Yang pertama yang akan saya coba review yaitu satu buah wujud benda. Ini bentuknya sudah satu paket ya lur, kita sudah dapatkan seperti ini. Ini kalau tidak salah kita dapatkan waktu kegiatan penelusuran pada malam hari, dan kita mendapatkan sebuah wujud pusaka
Insya Allah ini berbentuk dan berwujud seperti taring macan ya Lur. Dan ini masih berserat, dan dia ada juga di sini sebuah permata atau batu yang menggandeng, yang memang mungkin berbentuk sudah menjadi sebuah kalung. Jadi memang ini kita dapatkan, dan secara mungkin saya tolaah secara batiniah ini memang pernah dimiliki dan dipakai oleh seseorang. Jadi secara energi di taring macan ini memang ada sosok kegaiban, yaitu makhluk seperti mungkin harimau, yang dimana secara mungkin otomatis ketika ini dipakai, insya Allah itu akan membawa pamor atau wibawa orang tersebut. Terus yang kedua, itu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri, yang dimana secara tidak langsung ketika kita berwibawa, kita mempunyai pamor, tentunya pasti orang akan segan. Tapi di sini bukan berarti ketika kita menggunakan ini orang akan takut kepada kita, bukan seperti itu. Tapi secara aura itu kita tambah gagah, tambah berpamor dan berwibawa. Dan ini kalau tidak salah kita dapatkan dari perjalanan penelusuran kita ke Alas Roban. Nah, jadi ini taring daripada Mbah Nunggal. Jadi wujudnya seperti ini Lur. Ini salah satu cenderamata wujud pusaka taring macan yang kita dapatkan. Alhamdulillah masih ada di Padepokan Kalijogo, dan masih saya simpan, saya jaga sampai nanti mungkin ada yang berkenan ingin memilikinya dengan tujuan yang baik. Dan selain secara tidak langsung membawa aura wibawa, pamor dan lain sebagainya, ini juga secara tidak langsung sebagai salah satu mungkin energi tuahnya, insya Allah itu bisa untuk tameng daripada mungkin sesuatu hal yang sifatnya mungkin akan menyelakai atau mungkin akan memberikan sesuatu hal yang buruk di dalam diri kita. Jadi ini bisa menjadi salah satu juga media perisai. Jadi selain pamor, berwibawa, lalu dia juga bisa menundukkan daripada mungkin lawan bicaranya, dan di sisi lain insya Allah secara energinya ini bisa untuk perisai badan dari sesuatu hal yang mungkin nantinya itu akan merugikan atas kita, insya Allah ya Lur ya. Jadi ini taring dari Mbah Nunggal Alas Roban. Wallahu a'lam. Karena dalam proses perjalanan penelusuran pencarian cenderamata ya kita dapatkan sesuai dengan mungkin perjalanan kita, karena terkadang kita juga tidak tahu asal muasal daripada wujud benda ini. Hanya mungkin benda ini karena sudah berpindah dimensi, lalu kita proses dan kita berjodoh, alhamdulillah kita bisa dapatkan wujud cenderamata yang berbentuk taring macan Mbah Nunggal Alas Roban. Ini sangat gagah. Ini wujudnya saja sudah apa ya, membawa aura sendiri. Apalagi kalau dipakai, mungkin itu akan lebih merasakan sensasinya seperti itu. Alhamdulillah. Ini yang pertama yang kita review. Lalu yang kedua di sini ada juga wujud benda yang pernah kita dapatkan pada penelusuran sore hari Lur. Bismillah. Nah ini sebuah pusaka Lur ya, sebuah ageman yang kita dapatkan di sebuah perbukitan kalau tidak salah. Dan ini secara mungkin kegaibannya itu Alkisah pernah dimiliki dan dipakai oleh seseorang yang dimana orang tersebut itu mempunyai kedudukan atau jabatan, karena beliau menyebut ageman Kiai Lurah atau Mbah Lurah.
Jadi di masa hidup orang tersebut pernah menjadi salah satu pamong atau orang yang memimpin atas mungkin rakyat atau mungkin orang banyak di dalam sebuah dusun ataupun perkampungan. Sampai mungkin beberapa kali periode beliau menjabat, dan secara tidak langsung ini salah satu media yang memang secara mungkin di sisi lain ketika beliau juga mencari massa yang dimana mungkin tentunya dalam sebuah pemilihan pasti semua orang ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terdepan dan terpilih. Dan alhamdulillah dengan segala proses, dengan salah satu mungkin media yang beliau punya ini, Allah mengabulkan sehingga beliau bisa menjadi sosok orang yang mungkin mengayomi atau mungkin pemimpin daripada mungkin masyarakat yang memilih selama kalau tidak 2 periode 3 periode. Tapi kembali lagi ya, semua itu juga dilambari dengan perjuangan, dengan kerjasama tim dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah salah satu media yang pernah beliau miliki. Jadi pusaka Balurah. Jadi ini mungkin lebih cenderung secara energi itu untuk membawa pengaruh untuk orang banyak dan sekaligus untuk menunjang sebuah karir atau kedudukan. Nah, mungkin lebih jelasnya seperti itu. Ini ya wujud pusakanya seperti ini. Jadi pusaka ageman Mbah Lurah. Wallahu alam. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga kita akan coba mereview. Di sini ada sebilah keris. Bismillah. Ini yang kita dapatkan dalam keadaan seperti ini lur, tidak ada warangka atau wadahnya. Ini hanya bilahnya saja, alhamdulillah. Dan kalau tidak salah secara mungkin dapur ini pusaka Umyang Putut Kembar. Jadi di sini di kanan kiri ini ada seperti sebuah ornamen atau mungkin sesuatu hal yang memang dibentuk menjadi salah satu ciri khas, yaitu keris Umyang Jimbe. Jadi di sini ada seperti kayak sosok yang sedang berdoa kanan dan kiri. Jadi secara tidak langsung apapun bentuknya ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus munajah dan berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti ketika kita mempunyai seperti ini lalu tiba-tiba semua akan dimudahkan tanpa kita bekerja keras, tanpa kita usaha dan lain sebagainya. Itu ya tidak akan terjadi loh. Jadi kembali lagi, sebuah mungkin pusaka atau wujud benda dibuat ini pasti ada makna yang tersirat, ada sebuah filosofi yang terkandung, ada sesuatu hal ajaran leluhur yang ditanamkan, yang tercipta di sebuah pusaka. Jadi ketika kita menyikapi sebuah pusaka, bukan berarti kita langsung menjurus ke sesuatu hal yang sifatnya mungkin mistik atau klinik dan lain sebagainya. Pastinya mungkin para empu, orang-orang terdahulu yang membuat pusaka-pusaka mungkin seperti keris, tombak dan lain sebagainya, itu pasti punya tujuan yang baik. Mungkin di masa silam lebih dominan dipergunakan sebagai mungkin senjata, karena di masa dulu mungkin adanya penjajahan, perang dan lain sebagainya. Kalau di era modern sekarang ini mungkin secara tidak langsung kita memiliki ini. Yang pertama yaitu untuk salah satu nguri-nguri budaya, peninggalan daripada leluhur kita. Yang kedua mungkin lebih cenderung kita mempelajari dan kembali kepada sejarah. Dan selebihnya pasti apapun yang dibuat
oleh seorang empu atau mungkin para leluhur dan lain sebagainya, pasti itu akan membawa manfaat sendiri, tergantung daripada wujud benda yang dibuat. Dan salah satu mungkin pusaka, kalau Yang Jimbe ini mungkin sudah terkenal lebih secara tuah gaibnya, insya Allah sebagai media, sarana untuk membantu menderaskan rezeki bagi sang pemilik. Tetapi kembali lagi lur, ini hanya sebuah media, hanya memang dibuat pastinya oleh seseorang yang membuat ini itu dengan proses, dengan doa, dengan harapan yang baik-baik. Jadi sehingga ketika kita memiliki mungkin pusaka seperti ini, ya otomatis di situ kita juga harus usaha, kita juga harus berdoa sesuai dengan kemampuan kita, dan selebihnya kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Sang Pencipta. Jadi di sini satu buah bilah pusaka keris Yang Jimbe Bondomoro kalau tidak salah, ini yang pernah kita dapatkan di sebuah mungkin perkebunan. Jadi kalau secara mungkin gambaran ketika kita menggunakan ini, insya Allah dalam usaha khususnya membisnis atau dagang dan lain sebagainya itu mudah, dan insya Allah itu rezekinya bisa datang sendiri dari berbagai mungkin arah dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu wujud pusaka keris Yang Jimbe Bondomoro. Alhamdulillah lur, sudah 3 jenis pusaka yang kita review, dan di hadapan saya masih ada beberapa jenis wujud cindramata dan pusaka yang mungkin insya Allah juga nanti akan saya review, karena secara tidak langsung kalaupun toh memang sudah termahar, sudah dimiliki sedulur, mohon maaf mungkin belum bisa saya review ulang, dan sesuatu hal yang memang masih ada insya Allah akan saya sampaikan agar jelas adanya. Dan untuk selanjutnya lur, di sini saya akan coba mereview satu buah wujud benda. Ini ada sebuah wujud batu lur. Nah ini juga kita dapatkan di sebuah tempat yang dimana itu ada sebuah mata air yang memang mungkin posisinya sudah tidak terpakai, tapi airnya itu masih jernih. Dan secara mungkin cerita masyarakat itu di waktu-waktu tertentu itu melihat sosok gaib itu seperti nenek-nenek parubaya, itu posisinya kadang sering mandi di sekitaran mata air tersebut, tetapi datangnya tidak tahu dan pulangnya juga tidak tahu, sampai ada orang yang memang mungkin mencoba melihat-hati dan beliau bertemu dengan sosok kegaiban yang menyebut namanya yaitu Mbah Waras atau Nyi Waras, tetapi beliau hanya mendapatkan sosok kegaiban dalam bentuk nenek tersebut. Beliau tidak mendapatkan atau tidak berjodoh mendapatkan pusaka atau peninggalan dan lain sebagainya. Nah setelah itu beliau datang menemui saya, kita saling komunikasi, lalu saya datang ke TKP, dan alhamdulillah dengan proses yang ada kita berjodoh mendapatkan salah satu buah wujud benda yang mungkin ini sangat unik lur ya. Ini sangat berat, ini berbentuk seperti batu tapi tidak beraturan, dan dia seperti kayak ada rantai yang mungkin satu sama lain mengikat. Dan ini beliau menyebut yaitu salah satu ageman pusaka Nyi Waras atau Mbah Waras. Bahkan ketika mungkin saya tolaah setelah saya mendapatkan ini, yang saya dapatkan hanya ini sebuah pusaka batu waras atau mungkin watu kewarasan. Nah kembali lagi yang perlu saya sampaikan bahwasanya
segala sesuatu hal yang terjadi di dalam diri dan kehidupan kita, semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mempunyai takdir yang memang tertulis dari kita diciptakan di muka bumi ini. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki, jodoh, penyakit, dan semuanya itu semuanya sudah tertulis dan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika saya menyampaikan seperti ini, kembali lagi tujuan saya hanya ingin mungkin mereview bahwasanya ada suatu wujud benda yang pernah dimiliki oleh seseorang, yang salah satunya mungkin Mbah Waras ini. Dulu beliau memang mungkin orang yang sering dimintain tolong untuk membantu ngobatin orang-orang. Alhamdulillah mungkin salah satu pusaka ini banyak memberi manfaat dan jodoh ketika ngelambari atau ngelantari orang-orang yang sakit. Nah, apapun itu, kalaupun toh kita memiliki dan menggunakan wujud benda ini, yang paling utama kita minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mungkin menggantungkan sesuatu hal pada mungkin benda-benda seperti ini, nanti menimbulkan kita musyrik, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya lur. Jadi ketika kita memiliki atas wujud benda seperti ini, mungkin ada seperti mustika, ada seperti mungkin pusaka, keris, tombak, dan lain sebagainya, gunakan dan jadikan itu sebagai mungkin aksesoris dunia. Apapun bentuknya, kembali lagi kita hanya berpasrah diri memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lur ya, wujudnya mustika warasan atau mustika nyi ataupun Mbah Waras. Ini bentuknya seperti ini, unik loh, unik. Jadi kalau mungkin bagaimana cara menggunakannya ya nanti akan saya sampaikan bagi yang memiliki. Nah itu, alhamdulillah lur, ini ada beberapa yang mungkin belum saya review. Insya Allah mungkin nanti di season selanjutnya akan saya coba review daripada perwujudan benda-benda yang kita dapatkan, yang dimana kembali lagi apapun ini semuanya adalah wujud benda mati yang terkadang memang mungkin secara tidak langsung itu dibuat oleh manusia. Ada juga proses alam yang membentuk seperti mungkin bebatuan, seperti mungkin berbentuk fosil, kayu, dan lain sebagainya, dan semuanya itu atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala sesuatu yang Allah ciptakan secara langsung ataupun dengan segala proses yang ada, semuanya itu pasti membawa manfaat dan kebaikan. Tinggal tergantung kalaupun toh kita mau belajar, mau menggali atas semuanya, insya Allah ada rahasia-rahasia yang akan kita dapatkan atas jawaban dari semua yang ada. Oke lur, mudah-mudahan sedikit review atas wujud barang ini. Ada 4 barang yang baru saya review, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kalaupun ada sesuatu hal yang mungkin kurang jelas nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Bantu kami dengan doa agar kami selalu bisa hadir berkarya dan sekaligus bisa menghibur seluruh saudaraku dimanapun berada. Siji wadah ojengane pecah turu jolali ibadah, kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.